Sebelumnya kita udah ngulas Yamaha R15 V3 garapannya Dika Modified yang tampilannya keker banget nih. Gimana kalau kita sekarang ngulas Yamaha R15 tapi yang generasi sebelumnya yaitu V2. Ini tampilannya juga nggak kalah keker dan bikin lebih proporsional. Simak terus videonya ya. Nah, pertama mungkin kita kenalan dulu sama owner motornya nih. Sama siapa nih? Ikhwan Rahmat. Om, jujur aja nih, ngelihat Yamaha R15 version 2 ini tuh jarang banget yang dimodif pol-polan sekarang ya. Mungkin karena udah ada muncul V3 kali ya. Nah, Om, kenapa kepikiran ngegarap R15 V2 ini pol-polan ya, Om? Karena yang pertama sih ini motor pertama gua ya. Gua hasil dari nabung dari awal. Rencana sih pengennya mencari motor laki nih. Gue belum pernah punya motor laki. Terus akhirnya ya udah gue putusin gue ambil V2 ini. Terus berkembang sekarang gue ngeliat kok gue pengen motor gue tambah keker, tambah sporty. Terus gue suka kan gue mau MotoGP Ya. nah udah gue pengen gimana gue nyari yang aksesoris lah yang bisa membuat motor gue yang V2 ini bisa jadi ya layaknya MotoGP. Ya, apalagi kalau ngeliat kaki-kakinya ini keker banget ya. Kalau sekilas kan kalau ngeliat proporsinya udah agak mirip R6 kecil lah ya. Nah, Om, lanjut lagi nih. Seubahannya pertama pas datang ke Dika Modified ini keinginannya apa nih, Om? Keinginannya gua tuh dari yang tadi gua ceritain, gua udah nyari mana aja yang bisa modif motor gua bisa seperti motor-motornya MotoGP. Gua nyari di Instagram, ketemu tuh Mas Dika. Gua apa namanya browsing terus gua message Mas Dika kok nggak balas-balas, terus saya bingung, aduh ini gimana saya ngubungi Mas Dika. Akhirnya dapatlah saya nomornya HP Mas Dika, saya langsung kontak, Mas bisa nggak gini, udah langsung dibawa ke sini. Niatnya saya sih nyari orang yang benar-benar bisa bantu bikin impian gua, mewujudkan konsepnya ya. Mewujudkan konsep gua udah sebelumnya sempat ke bengkel lain. Gua udah habis banyak, ternyata tidak sesuai keinginan gua. Ya udah gua ceritain ke Mas Dika. Mas Dika, oh kayak gini Mas. Salah ternyata yang saya lakukan ya. Akhirnya ya alhamdulillah sih saya puas di sini. Lanjut lagi nih, Om. Jujur aja nih. Ini kan modifikasinya udah total nih dari area body, kaki-kaki. Habisnya kan lumayan juga nih motornya nih. Iya. Bahkan bisa jadi lebih mahal dari harga motornya. Oh iya nih. pasti. Nah, nyesel nggak Om pas hasilnya kayak Wah gini? enggak. Gua sih nggak menyesal karena memang gua pertama suka Yamaha. Yang kedua memang idaman gua motor-motor laki sport, terus Sharing gitu ya. Sharing gitu, terus emang gua nyari yang keker. Saat jadinya seperti gini, kalau gua sih ada harga ada rupa ya. Jadi ya untungnya gua juga milihnya Yamaha. Memang enak, gua mau ngapa-ngapain, mau gua modif bagus, mau jadiin sporty, wah keker itu keren banget. Nah, oke. Kita lanjut lagi ngobrol sama Om Dika nih yang ngegarap motornya. Dinikmati motornya Om ya. Siap. Thank you. Nah, kita lagi sama Om Dika nih dari Dika Modified yang ngegarap R15 V2 yang ubahnya total banget nih. Nah, Om, pertama pengen nanya dulu, ini dari area bodinya kayaknya udah banyak banget customnya, apa aja nih? Kita kalau buat di body kita custom dari penggantian topeng, tangki, bodi belakang sama undercoil. Tampilannya jadi mirip R6 gini ya? Iya. RC kecil. R6 kecil ya, apalagi dari tangkinya sama buntutnya udah digarap gitu. Betul. Nah, untuk area depannya selain ada lampu DRL kecil tuh di tengah, kayak gitu, lampunya juga udah pakai proyektor ya berarti? Iya, betul. Itu pakai Proji HID. Jadi untuk penerangan lebih terang banget daripada yang originalnya. Dan saat lagi nyala lampu ringnya itu, aduh. Ada Angel S-nya juga. Mantep. Dan untuk spionnya juga ini udah pakai yang model ZX10 ya berarti ini ya? Iya, biar look-nya dapet lagi gitu. Iya, karena fungsi bodinya dapet, udah lebih lebar. Lebih lebar. Nah, tapi jujur aja nih, dari ubahan R15 V2 ini yang paling pol-polan kayaknya area kaki-kakinya nih. Betul. Apa aja nih? Kaki full ya. Untuk kaki-kaki kita bagian depan pelek
pakai Virosi model yang terbaru Mamba. Ini kita pakai 3 inch. Terus untuk disk kita pakai punya PSM 320 mm, kaliper pakai KTC 4P dan bracketnya pakai WR3. Dan yang paling rubahan banget, yang kelihatan banget itu tuh di bagian upside-down lagi. Ini upside-down kita pakai original punya V3 full set. Oh, ya apalagi yang udah asnya warna emas nih ya. Aduh, Betul. mewah banget ya. Nah, mau nanya, untuk V2 pasang upside down V3 ini susah nggak sih sebenarnya? Untuk pasang upside-down buat di V2 sebenarnya nggak susah. Ini PNP langsung tinggal PNP ya? pasang. Betul. Itu kalau mau beli langsung satu set. Banyak kok di luar sana yang istilahnya copot-copotan itu lebih murah. Jadi full set udah sama stang-stang semua, sama kaliper, rem, sama kopling juga udah full set semua. Sampai segitiga. Ngomongin soal area stang, ubahannya juga banyak juga nih, area stangnya apa aja Betul. nih? Untuk area stang kita stangnya masih pakai original. Terus buat pengereman kita pakai KTC yang up 17, 19. Terus kita ganti triple cam pakai yang CNC yang warna. Terus ditambah pakai steering damper. Terus kayaknya ngeliat sekarangnya gini udah pakai V3 ya, yang model startnya digeser ke bawah gitu ya? Betul, itu kalau yang bagian kanan kita pakai saklar domino sama gas spontan juga domino. Wah, Tuh, udah sepaket. tampilannya dari atas udah mantep banget dilihatnya nih. Mantap. Nah, terus lanjut lagi ke belakangnya, ini ubahnya juga lumayan juga nih, karena kelihatan lebih kekar nih. Ini pakai arm V3 ini berarti? Betul, pakai arm V3 juga, full set juga, sama kita kasih cover arm yang model R6. Waduh, makin padat karya nih ngeliatnya nih. Iya. Nah, untuk sama kayak yang depan nih pertanyaannya, untuk masang arm V3 di V2 ribet nggak sih? Untuk arm kita ada rubahan sedikit di bagian dalam as itu yang bagian depan itu kalau V3 dia rangkanya lebih lebar, kalau yang V2 itu lebih kecil. Jadi otomatis kita harus mapas di bagian bosan depan itu dan penggantian bearingnya. Oh, Gitu. emang tampilannya jadi mantep banget sih. Iya. Nah, peleknya juga itu pakai Virosi yang Mamba juga itu ya? Betul, 4,5 in. 4,5 inch, terus bahannya juga gede, dan kalau ngeliat dari kalipernya posisinya udah dirubah nih. Iya, kita kaliper kita taruh yang bawah jadi lebih looknya kelihatan lagi. Kita pakai kaliper yang 2P dari KTC juga. Mantap sih kelihatannya sih. Nah, ngomongin lagi deket area si armnya nih. Ternyata knalpotnya pasang yang model underbelly gitu ya? Betul. Nah, itu buatan Bang Dika juga itu ya? Betul, kita produk sendiri juga. Ah. Gitu. Dan apalagi karena dia posisinya underbelly, si armnya itu jadi makin kelihatan gitu ya? Iya, kelihatan seksi banget lah pokoknya armnya itu. Nah, makanya kalau kita ngeliat dari belakang, waduh, udah nggak kayak motor 150 nih. Betul. Apalagi kan untuk lampu belakangnya udah yang 3-in-1 ya modelnya. Betul, Ya? kita pakai 3-in-1 jadi lebih simple, nggak pakai sen yang kecil buat ke samping itu. Jadi otomatis sudah nyatu sama stop lampnya. Wah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman pengguna V2 yang pengen ya lebih modern lah ya, nggak Iya. kalah sama V3, meskipun ya harus siap waktu dan dananya juga nih. Betul. Istilahnya kan walaupun tua tak mengenal usia tua. Wah, ini nih. Oke, makasih Om Dika. Siap.